Saudara-saudaraku sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kehadirat junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang-orang yang memperoleh syafaat beliau di hari pembalasan kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin saudara-saudaraku sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi bagaimana sampai sekarang ini COVID-19 belum berlalu dari hadapan kita. Sudah setahun lebih COVID ini berada di tengah-tengah kita, membuat kita jadi susah, membuat kita jadi merugi, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya memberikan derita buat kita semua, bahkan buat umat manusia seluruhnya yang ada di atas dunia ini. Untuk menyikapi fenomena ini, kita sebagai pemeluk agama Islam, bagaimana sikap kita mencermati ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah akan terjadi musibah di muka bumi ini kecuali merupakan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan patokan kita sebagai umat Islam, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi di depan kita, kesemuanya itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati kita tidak menerima, walaupun hati kita tidak senang akan datangnya suatu permasalahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita membahas mengapa Allah menurunkan musibah, mengapa Allah menurunkan bencana. Tentunya apabila ini kita sikapi, pasti ada hikmah di balik itu semua. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah di muka bumi ini kalau tidak mempunyai hikmah di balik itu semua. Tujuan Allah pasti ada untuk kita, untuk manusia yang ada di atas dunia ini. Yang pertama, tujuan itu ditujukan buat orang-orang yang beriman. Tujuan Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman adalah merupakan ujian. Musibah atau bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ujian buat orang-orang yang beriman. Kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita beriman. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mempunyai keimanan yang tinggi sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah nyata-nyata menyampaikan kepada kita, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya akan kami uji mereka dengan ketakutan, kami uji mereka dengan kelaparan, kami uji mereka dengan jiwa, kami uji mereka dengan kekurangan buah-buahan. Fabashshirus sabirin, dan berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila diterpakan kepada mereka musibah, maka mereka akan berkata, sesungguhnya datangnya dari Allah dan sesungguhnya akan dikembalikan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang yang beriman, menerima kehendak maupun takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan COVID-19 ini hanya merupakan ujian iman kepada kita. Karena dengan ujian iman tersebut juga diharapkan derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibaratnya ketika kita masih sekolah, jika kita ingin naik kelas harus diuji dulu. Dari kelas 1 mau menaik ke kelas 2 harus ada ujian. Kalau kita di perguruan tinggi, kita ingin naik tingkat, maka ada ujian yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui. Dan dengan ujian tersebut, apabila kita lulus, maka kita akan naik tingkat. Demikian juga orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka lulus dalam ujian iman tersebut, maka derajat mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan cobaan, memberikan musibah, memberikan bencana di tengah-tengah kita. Diharapkan bisa mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat yang muttaqin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa ini ditujukan musibah? Kepada siapa ini ditujukan wabah COVID-19? Yaitu merupakan peringatan buat orang-orang yang lalai. Peringatan buat orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, terkadang apabila tidak diberikan peringatan, maka mereka akan senantiasa dalam kelupaan mereka. Tetapi bila mereka diperingatkan, maka mereka tersadar daripada kelupaan tersebut. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan peringatan buat orang-orang yang lalai. Barangkali selama ini umat manusia itu, atau termasuk kita, di samping kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di balik itu juga kita masih sering melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat 5 waktu sehari semalam, kita puasa, kita melakukan amal soleh dalam kehidupan ini, tetapi terkadang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang mungkarat juga masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Artinya terkadang orang mau melaksanakan sholat, mau beribadah, tetapi khomarnya juga berjalan, tetapi jinahnya juga berjalan, tetapi perbuatan maksiatnya juga berjalan. Mereka mencampurkan yang hak dengan yang batil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka agar mereka tersadar daripada perbuatan dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, telah nyata-nyata terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, adalah dikarenakan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, agar kami rasakan kepada mereka akibat daripada perbuatan-perbuatan tangan-tangan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kerusakan, Allah memberikan musibah, Allah memberikan bencana di tengah-tengah kita dengan tujuan agar kita